Punya harta, punya uang. Gimana kalau harta itu berikan kepada Pak Suryo? Dan uang Anggi akan saya berikan pada orang yang membutuhkan. Maksud Bapak saya harus Iya. ngembangin harta saya sama Bapak gitu? Ya. Uang itu bukan hanya untuk Pak Suryo, tapi orang yang telah membutuhkan uang itu. Lalu gitu, Pak Suryo akan berjanji akan bisa membahagiakan Anggi. Sampai suatu ketika dia mengajakku berbicara. Dia mengajakku untuk ikut mempercayai apa yang dia yakinin. Saat itu aku nggak ada pikiran apa-apa dalam otakku. Aku nggak berpikir jauh dan aku nggak ngerasa dia mulai mencuci otakku. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Aku mulai terpengaruh sama omongannya. Dia memberitahuku seperti apa kehidupan yang bahagia dan tentram itu. Dia juga meminta bantuanku untuk menyumbangkan sebagian hartaku agar kelak aku bisa hidup sejahtera. Apa iya yang dikatakan Pak Suryo itu benar? Tapi aku tuh merasa aneh dengan semua ini. Pak Suryo berusaha buat meyakinkanku dan dia berjanji kalau semua yang kulakukan pasti akan mendapat ganjaran yang lebih indah. Tapi di situ aku bingung harus bagaimana aku dapat semua uang untuk sumbangkan kepadanya. Anggi kan punya harta, punya uang. Gimana kalau harta itu berikan kepada Pak Suryo? Dan uang Anggi akan saya berikan pada orang yang membutuhkan. Maksud Bapak saya harus Iya. ngembangin harta saya sama Bapak gitu? Ya. Uang itu bukan hanya untuk Pak Suryo, tapi orang yang telah membutuhkan uang itu. Lalu gitu, Pak Suryo akan berjanji akan bisa membahagiakan Anggi. Dan Anggi akan berbahagia, akan nyaman hidupnya. Anggi akan bahagia, pasti. Suryo yakin? Yakin, Anggi akan berbahagia, akan bahagia, akan nyaman. Suatu hari aku janjian di sebuah tempat. Aku bertemu dengan Pak Suryo. Yang bikin aku terkejut di situ, dia memintaku untuk menjadi istri sirinya. Tapi ada satu syarat. Kamu harus nikah siri dengan saya. Gila, aku jadi istrinya, istri sirinya. Ini benar-benar simping. Aku benar-benar dilematis. Aku harus bersikap bagaimana? Saat itu Pak Surya benar-benar meyakinkanku kalau aku bisa melewati dan menjalankan semua yang dia bilang. Hidupku akan menemukan kebahagiaan. Nggak tahu aku mendapat bisikan dari mana. Akhirnya aku mengiyakan semua tawaran Pak Suryo. Tapi saat itu aku mengikuti Pak Suryo pergi. Tiba-tiba saja kakakku mendekatiku. Dia menangkap babah aku dengan Pak Suryo. Dia mengira aku kencan dengan om-om. Aku gugup. Aku berusaha menjelaskan sebisaku dan aku berusaha menutupi semuanya. Siapa itu? Siapa? Kayak gitu, aku nggak jelas kayak gitu. Maluin aja sih. Kamu tuh aku tuh kakak kamu ya, dengerin lagi ya. Kamu tuh masih muda atau nggak? Pulang, nggak? Pulang. Tapi kakakku memarahiku dan memaksaku pulang. Lalu aku meninggalkan Pak Suryo di situ. Dan sesampainya di rumah, Kekalutan dapat membuat seseorang mudah terpengaruh hingga melakukan hal-hal bodoh yang mungkin tidak dia sadari. Bukannya selesai, Anggi malah makin terjerumus dengan permasalahan yang kian rumit. Akankah Anggi sadar dan merubah perilakunya? Ataukah Anggi malah semakin terpuruk dengan keadaannya? dan
Sesampainya di rumah, aku dimarahi sama kakakku dan ibuku. Masuk nggak sekarang? Masuk. Biar mama tahu semuanya kelakuan kamu malam ini nanti. Anggi, kakak. Masuk. Apaan sih malam-malam? Berisik. Coba lihat Anggi. Apaan? Coba lihat kelakuan Anggi. Kakak barusan lihat Anggi jalan sama om-om di klub. Bayangin mah jalan sama om-om mah. Sumpah. Mah, percaya Anggi. Dia bohong. Kakak tuh bohong, Mah. Nggak Udah mungkin kayak Mama gini. Gimana ceritanya, Kak? Kakak kayak gini kakak nggak mau kamu jadi cewek yang nggak bener. Kakak tuh bohong, Mah nggak? Bicara dong sayang, kasih Enggak, mama enggak, waktu Anggi dong tuh nggak sayang. kayak gitu, Mak. Anggi jelasin sama mama Jelasin sekarang. sama Sayang. Kayaknya udah cukup deh. Itu bukan siapa-siapa, Mak. Mama percaya Anggi. Bukan siapa-siapa. Mereka menanyakan ada apa sebenarnya. Aku tetap berusaha menyembunyikan semuanya ini. Kadang aku heran, kenapa sih susah banget dapat sebuah kebahagiaan? Kenapa pengorbanan itu begitu sulit? Di saat aku lagi frustasi, aku berusaha menghubungi Pak Suryo. Dan kami ketemuan di suatu tempat. Di sana Pak Suryo memberikan pencerahan dan memberikan solusi agar aku bisa keluar dari masalah ini. Saya tuh bingung harus kayak apa, harus gimana. Saya bingung, Pak. Mama saya jadi sering nanya kenapa saya murung di rumah. Saya bingung banget mau jawab apa. Tapi dia memberikan syarat yang cukup bikin aku susah. Aku harus memberikan sejumlah uang kepadanya. Tapi kamu pernah janji sama saya. Pernah janji memberikan uang pada saya. Pada saat itu aku cuma membawa ratusan ribu saja. Dia menerimanya tapi jumlah itu belum cukup katanya. Lalu aku menyanggupinya dan untuk mencarikan kekurangannya itu aku pulang ke rumah. Sampai rumah aku mencoba mencari surat-surat rumah yang mungkin bisa aku gadaikan. Tapi sampainya di rumah, ibu mergoki aku dan yang sedang mengambil surat-surat itu. Ibu marah dan bertanya buat apa aku mengambil semua surat itu. Apaan kamu? Apa sih, Ma? Apaan kamu? Aku kalut dan kesal. Aku bongkar saja sekalian semua permasalahanku. Dan ibu tahu. Mama mau tahu kenapa Anggi kayak gini? Mama mau tahu Apa salah mama? ini tuh karena salah Mama sama Papa. Kenapa dia cerai? Anggi tuh sakit hati. Tidak tahu permasalahannya. Kamu tidak tahu permasalahannya. Tapi tiba saja ibu menamparku. Pertengkaran itu membuatku kabur dari rumah. Aku juga sadar kalau aku tuh nggak bisa selamanya tinggal di losmen ini. Aku gak cukup banyak uang. Tabungan aku sudah habis. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi Pak Suryo. Kupikir dia bisa membantuku, bisa membantu permasalahanku ini. Tapi apa yang aku dapat? Pak Suryo nggak bisa aku hubungin. Sialan. Kemana dia? Dia pergi kemana? Dan kenapa handphonenya juga nggak bisa aku hubungin?
cari Pak Suryo menagih semua janjinya, walaupun jelas-jelas dia sudah menipuku? Ataukah aku harus kembali ke rumah dan meminta maaf kepada ibuku dan menjelaskan semua kelakuan kepada ibu?